Salam saudaraku terkasih, kembali berjumpa bersama saya Budi Santosa. Hari ini kita akan belajar saudaraku tentang pengertian minyak urapan dan mengurapi dengan minyak. Nah, karena masih sering saya lihat terjadi salah kaprah yang ada di tengah orang percaya. Salah satunya waktu saya mau pergi ke Israel, tanah perjanjian, ada beberapa jemaat, kenalan atau saudara yang mereka bilang minta oleh-oleh ya, bawain minyak urapan. Nah itu sering sekali terjadi seperti itu saudaraku ya. Mereka minta tentang minyak urapan. Sebetulnya apa sih minyak urapan? Kita coba belajar dalam Keluaran 30 saudaraku. Keluaran 30 mulai ayat 22 saya bacakan buat saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ayat 23, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal. Ayat 24, dan kayu teja 500 sikal ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Jadi, minyak urapan dibuat dengan cara khusus, saudaraku ya. Jadi bukan sekedar yang sekarang ada itu misalkan dari minyak zaitun atau dengan sangat sederhana, pokoknya asal minyak aja gitu ya, yang sekarang sering kita temukan. Jadi minyak urapan itu dibuat dengan cara khusus, dengan cara, dan ini bahan-bahannya tentunya tidak mudah saudaraku ya, dikatakan oleh Alkitab. Kemudian dalam ayat 26 lebih lanjut, haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum. Ayat 27, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Ayat 29, haruslah kau kuduskan semuanya menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Ayat 30, engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Nah, jadi minyak urapan ini dipakai secara terbatas, yaitu dipakai pada kemah pertemuan, tabut hukum seperti yang tadi kita baca, segala perkakas yang ada di dalamnya, kandil dan lain-lain. Juga Harun dan anak-anak yang memegang jabatan imam bagi Tuhan. Jadi tidak sembarangan orang saudaraku pakai minyak urapan. Artinya sekalipun kita bisa membuatnya umpamanya ya, seperti yang tadi, tentunya dengan cara-cara yang tidak sederhana, dengan ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan, formula campuran atau timbangan-timbangannya harus pas seperti yang diberitakan oleh Alkitab saudaraku. Sekalipun kita sudah bisa membuatnya umpamanya nanti di bawah kita akan belajar lagi. Sekalipun kita sudah bisa membuatnya, ternyata itu tidak bisa dipakai sembarangan. Ayat 31-nya, dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Ayat 32, perhatikan baik-baik ayat 32. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus dan haruslah itu kudus bagimu. Jadi sekalipun kita bisa membuatnya umpamanya, itu nggak bisa dipakai untuk sembarangan orang. Badan orang biasa nggak boleh pak diurapi ya dengan minyak itu. Sekalipun kita bisa membuatnya, tetapi di sini juga dikatakan kita nggak boleh membuat. Ayat 33, orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu atau yang membubuhnya pada badan orang awam haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Jadi sekalipun kita bisa bikin, bisa membuat dengan cermat, itu nggak boleh dipakai sembarangan. Bahkan lebih lanjut lagi, kita nggak boleh membuatnya saudaraku ya. Sekalipun kita tahu cara membuatnya, formulanya, rumus-rumusnya, kita tetap nggak boleh ya.
Jadi tindakan pengurapan dengan minyak urapan dalam Alkitab secara spesifik memang ditujukan khusus untuk imam, raja, dan nabi, serta meresmikan pemakaian benda-benda tertentu untuk digunakan dalam ibadah kemah suci. Nah, selanjutnya, apakah perjanjian baru mengajarkan tentang minyak urapan atau mengurapi dengan minyak, yaitu minyak biasa? Ya, kalau dengan minyak biasa, oke. Tetapi pengurapan itu mengandung esensi ketuhanan atau mesianik, yang artinya Mesias sendiri artinya diurapi. Jadi sebuah simbol bahwa ada pengurapan atau perkenanan Tuhan atas diri seseorang yang diurapi dengan minyak, ya, atau diolesi dengan minyak. Minyak dalam bahasa Ibrani, shemen, yang juga berarti kayu zaitun, lemak, gemuk, dan subur. Itu artinya. Nah, sedangkan kata urapan berasal dari kata misyah, misikah. Asal katanya masyah, yang artinya mengoles, melumuri, menggosok dengan minyak atau sesuatu yang terbuat dari minyak. Jadi, misikah adalah hasil dari tindakan masyah. Dari kata inilah dikenal nama Yehoshua Hamasyah, yang artinya Yesus yang dimasyah atau Yesus yang diurapi, yaitu Yesus Kristus. Nah, dalam perjanjian baru, orang sakit diolesi dengan minyak, tetapi bukan diurapi dengan minyak, ya. Jadi mendoakan si sakit dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus ada dasar Alkitabnya. Namun mungkin ada salah kaprah dengan istilah saja, ya. Oleh sebab itu, pengajaran hari ini adalah untuk meluruskan kembali salah kaprah yang ada di tengah-tengah orang percaya, saudaraku, ya. Jadi kalau untuk orang sakit, tindakan itu namanya bukan mengurapi, melainkan mengolesi. Dan minyak yang dipergunakan bukan minyak urapan, karena sekali lagi minyak urapan itu dibikin secara khusus dengan bahan-bahan khusus dan tidak boleh diedarkan untuk orang biasa. Jadi kalau kita pergi ke tanah perjanjian sekalipun, itu minyak asli dari sana, sebetulnya itu hanya minyak biasa, bukan minyak urapan. Tindakan mengolesi minyak pada si sakit menggunakan minyak biasa yang diindikasikan sebagai obat. Kira-kira begitu, saudaraku, ya. Dan Alkitab juga secara jelas menulis bahwa minyak untuk orang sakit bukan minyak urapan, dan tindakannya juga sekali lagi bukan disebut pengurapan, melainkan pengolesan minyak biasa. Nanti kita akan baca ayatnya di dalam Markus 6 ayat 13. Yuk kita baca Markus 6 ayat 13. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Dalam King James Version dikatakan, and they cast out many devils and anointed with oil many that were sick and healed them. Ya, jadi mengolesi dengan minyak, bukan dengan anointing oil, bukan dengan minyak urapan, tetapi anointed with oil, ya, mengurapi atau mengolesi dengan minyak, tetapi diterjemahkan sebelumnya mengolesi dengan minyak. Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Sekali lagi, mengoles, ya, bukan mengurapi. Dalam King James Version, is any sick among you? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil. Ya, anointing him with oil, hanya mengurapi dengan minyak. In the name of the Lord, not with anointing oil, bukan dengan minyak urapan, tetapi with oil, dengan minyak saja. Nah, tentunya bagi para pelayan untuk mempersiapkan pelayanan, boleh-boleh saja menggunakan minyak untuk mengurapi. Kembali seperti tadi, supaya ini adalah sebuah simbolis, sebuah tindakan profetik bahwa ada pengurapan atau perkenanan Tuhan. Tuhan sendiri adalah artinya yang diurapi, ya. Jadi
boleh mengolesi atau mengurapi dengan minyak, tetapi dengan minyak, bukan minyak urapan. Boleh dengan baby oil, boleh dengan minyak yang lain, yang pokoknya minyak, tetapi jelas itu bukan minyak urapan. Boleh beli dari Israel, boleh bawa dari sana untuk mengurapi, boleh. Tetapi yang tidak boleh adalah menyebut bahwa itu adalah minyak urapan, karena minyak urapan dibuat secara khusus dan dipakai secara khusus, tidak boleh untuk orang biasa. Saya pendeta, orang biasa masih nggak boleh ya. Hanya yang ditentukan tadi, Harun dan keturunannya. Yohanes 12 ayat 3, maka Maria mengambil setengah kati minyak marwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Nah, dari sini kita belajar bahwa Yesus pun diurapi bukan dengan minyak urapan, ya, tetapi dengan minyak narwastu murni memang yang dibawa oleh Maria. Jadi Maria tidak membuat secara khusus seperti dalam Perjanjian Lama. Dia membeli minyak narwastu murni, kemudian mengurapi Yesus dengan minyak. Jadi kalau sudah beli minyak narwastu, minyak zaitun, atau minyak apapun di Israel, sah-sah saja saudaraku ya, dipakai untuk mengurapi para pelayan, mengurapi untuk mempersiapkan sebuah pelayanan, mengawali pelayanan, itu oke-oke saja. Tetapi jangan disebut minyak itu sebagai minyak urapan, karena yang disebut minyak urapan tadi kita sudah belajar dalam Keluaran 30, dibuat secara khusus dan hanya untuk orang-orang tertentu, dan hanya dipakai di dalam kemah suci saudaraku ya, tidak dipakai sembarangan. Nah, lebih lanjut tentunya kita bertanya, bagaimana dengan pengurapan atas rumah, mobil, dan sebagainya. Karena sering terjadi, saya pernah berapa kali waktu jemaat minta didoakan rumahnya, lalu mereka bilang, Pak, diurapi nggak dengan minyak? Ya, meskipun mereka sudah, jemaat kami sudah kita ajar, tidak menyebut lagi sebagai minyak urapan, tetapi mereka perlu diurapi nggak, perlu diolesi nggak dengan minyak. Saya bilang, nama Yesus sudah lebih dari cukup, saudaraku. Christ is enough, ya. Jadi nama Yesus sudah sangat-sangat berkuasa, tidak perlu ditambahin minyak lagi. Tetapi nggak apa-apa kalau memang punya keyakinan bahwa wah, ini karena rumah baru harus dikuduskan dengan minyak, nggak apa-apa dengan minyak, silakan. Saya lalu tanya, punya minyak apa di rumah? Ada baby oil, kita pakai baby oil. Kalau nggak ada baby oil, minyak goreng pun boleh, asal yang baru saudaraku ya, jangan minyak goreng bekas, minyak yang baru. Sekedar buat simbolis ya, sebuah tindakan profetik, mengolesi, mengurapi dengan minyak. Tetapi jangan sampai minyak itu menjadi seperti sebuah jimat, atau punya kuasa, atau punya kekuatan yang lebih daripada nama Yesus sendiri ya. Itu yang nggak boleh saudaraku. Jadi oke lah kalau kita mau bersyukur, punya rumah baru, menempati rumah baru, punya mobil baru, punya kendaraan baru, motor dan sebagainya, cukuplah didoakan dengan rasa syukur bahwa tumpang tangan boleh lah ya. Yang tidak boleh adalah yaitu tadi, minyak biasa disebut sebagai minyak urapan hanya gara-gara minyak itu dibeli di tanah perjanjian, di tanah Israel. Lalu minyak itu jadi seperti sebuah jimat, dikantongin kemana-mana, dibawa kemana-mana. Bahkan pernah saya lihat beberapa salah kaprah, mobilnya sering rusak, sering mogok, katanya biar nggak mogok, biar nggak rusak, dikasihlah dengan minyak, katanya minyak urapan itu tadi saudaraku ya. Lalu seolah-olah minyak itu punya kuasa lebih. Bahkan ada beberapa kesaksian dari, ya ini sudah lama sih kejadiannya ya, orang sembuh dari sakit penyakit. Bahkan ada satu hal yang pernah saya dengar, sebuah kesaksian bahwa kapalnya terbawa hanyut waktu itu ada banjir bandang, atau pokoknya ada badai atau apa, di sungai besar di Kalimantan, terbawa hanyut. Beberapa kapal-kapal yang lain, pengusaha-pengusaha yang lain hilang begitu saja, tetapi kapal pengusaha ini, pengusaha Kristen katanya ya, kapalnya bisa ditemukan, lok kayunya, muatannya juga bisa ditemukan, dan mereka bilang ini semua terjadi karena kapal itu sudah diolesi, sudah diurapi dengan minyak urapan.
Ya, jadi ini yang menjadi salah kaprah. Seolah-olah minyak urapan itu punya kuasa yang luar biasa daripada Yesus itu sendiri. Segala sesuatu terjadi dalam hidup Tuhan izinkan. Jadi jangan pikir kalau kita sudah diurapi dengan minyak, oke, dalam doa pengerja dan sebagainya kita juga melakukan prosesi pengurapan dengan minyak. Itu sebuah simbolis, sebuah simbol, ya, bahwa pelayanan kita diperbarui dengan urapan, dengan minyak, tetapi tidak dengan minyak urapan, diurapi dengan minyak, supaya pelayanan kita ada sebuah impartasi dari pemimpin yang diurapi oleh Tuhan, kemudian mengurapi kepada jemaat yang pada para pelayannya. Kira-kira itu saudaraku ya. Kalau ada pertanyaan, ada sanggahan, saya tidak sedang memaksa untuk saudara setuju dengan apa yang saya sampaikan. Kalau ada keberatan, ada sanggahan, boleh tulis di bawah di dalam komen. Juga kalau mau menambahi, ada bahan-bahan lain atau apa yang menguatkan, silakan saudaraku ya. Komen, berikan tanggapan saudara, tuliskan, dan kita akan diskusikan lebih lanjut. Kira-kira begitu. Pesan saya juga yang terakhir, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya waktu saya muat pengajaran atau khotbah atau apa berikutnya, saudara bisa mendapatkan notifikasinya dan bisa mengikuti dan bisa berdiskusi. Sama-sama belajar supaya lebih meningkat lagi imannya dan di dalam pengenalan akan Tuhan dan iman yang benar dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.